Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, hati orang tua kita, suami istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran, Allah mudahkan kita memahami Quran, Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini temanya tentang ciri-ciri amal yang diterima. Berubah ya Bun ya, sesuai kemarin memang ada dua referensi tema yang dikasih ke panitia kemarin. Ya. Jadi yang kita pilih pagi ini ciri-ciri amal yang diterima. Nah, alhamdulillah syukur kita sebagai orang-orang beriman itu baru saja menyelesaikan ujian. Ya. Ujian tahunan. Sama kayak anak-anak juga, nanti sebentar lagi dia mau ujian kenaikan kelas. Nah, biasanya orang tua itu kalau anak-anaknya selesai ujian itu biasanya orang tua itu pengen ngelihat hasilnya, ya kan? Jadi kalau di rapot pengen tahu nilainya. Kalau dia misalnya kelulusan lulus atau tidak, kalau kenaikan naik atau tidak. Nah, tapi jangan hanya berlaku kepada anak-anak yang seperti itu juga berlaku kita. Yang kita baru saja menyelesaikan ujian tahunan, juga kita harus tahu nilai kita. Lulus atau tidak, ya kan?
diterima atau tidak, ya kan? Nah harus, supaya kita tahu, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hisablah dirimu sebelum Allah menghisab. Nah kenapa? Karena semua apa yang diperintahkan, semua apa yang dilarang itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Artinya kita baru saja menyelesaikan ujian. Walaupun perintah dan larangan itu ada setiap hari, sholat 5 waktu, larangan. Tapi pada saat ujian tahunan yang tadinya tidak ada puasa wajib, ada puasa wajib. Jadi ditambah pada saat ada yang ujian tahunan. Berupa perintah yang wajib ditambah. Nah walaupun setiap perintah itu ada di setiap hari. Contohnya sholat 5 waktu. Ya, itu yang hariannya. Nanti ada yang pekanannya, ada yang bulanan, bahkan ada yang tahunan. Setiap itu akan ditambah. Nah, sekarang kita awali dulu bahwasanya perintah dan larangan itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Quran surat 76 ayat yang kedua. Surat 76 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya. Nah di dalam ayat ini ujian orang-orang beriman itu ada dua. Bukan satu tapi dua. Satu berupa perintah. Yang kedua berupa larangan. Ini ujian. Nah makanya setiap hari, kapanpun, dimanapun kita tuh akan diuji dengan dua hal ini. Perintah, larangan. Nanti ada tambahan per pekannya. Kalau untuk laki-laki itu ada ujian nanti sholat Jumat ditambah lagi. Per bulannya nanti ada, bahkan per tahunnya. Kalau Ramadan kan setahun sekali, haji setahun sekali. Nah makanya ba'da Ramadan ini yang kita sedang berada di bulan Syawal, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan ujian kita selama 1 bulan penuh. Nah orang yang diuji itu ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang lulus, ada yang tidak. Makanya tema hari ini kita pilih ciri-ciri amal orang yang diterima. Jadi di dalam Islam itu orang berhasil dalam ujiannya itu cuma 2 kategorinya, diterima atau tidak. Ya. Nah itu caranya. Nah di dalam ayat ini sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, kemudian kami menghendak untuk mengujinya dengan apa? Perintah 1. Yang kedua, larangan. Nah dari ayat ini saja sebenarnya sudah bisa kita ambil kesimpulan. Siapa orang-orang yang berhasil? Apakah hanya orang-orang yang sholat 5 waktu saja? Apakah hanya orang yang puasa saja? Apakah orang yang mengeluarkan zakat? Apakah orang yang hanya haji umroh saja? Ternyata belum tentu. Ya. Orang yang lulus dalam ujiannya, orang yang diterima amalnya itu adalah orang-orang yang lulus dalam 2 hal ini. Siapa dia? Yang taat terhadap apa yang Allah perintahkan, yang taat juga terhadap apa yang bukankah ini intisari dari Ramadan? Nah. Jadi kalau seandainya hanya sekedar perintah saja, berarti dia tidak taat terhadap apa yang dilarang. Sedangkan ujian orang beriman itu perintah dan larangan. Dan Ramadan itu, ya kan, dia berubah, ayatnya pun berubah. Pada saat orang beriman, harapan Allah dengan Ramadan itu agar orang beriman itu menjadi apa? La'allakum tattaqun. Bukan hanya orang beriman, menjadi orang-orang yang
taat terhadap apa yang Allah perintahkan, terutama yang wajib, juga taat terhadap apa yang dilarang. Nah, orang yang beriman melalui bulan Ramadan dengan seperti ini, maka dipastikan seluruh amalnya diterima. Tapi kalau tidak, walaupun sholat, walaupun berpuasa, walaupun dia berhaji, kalau dia masih melakukan dosa satu saja, misalnya bohong, apa kata Nabi SAW? Munafik. Walaupun sholat 5 waktu, munafik. Berpuasa bohong, munafik. Haji berbohong, munafik. Bersedekah tapi dia berbohong, munafik. Walaupun artinya satu dosa saja sudah bisa menjauhkan seseorang. Jadi pedomannya bukan hanya orang-orang yang pandai dalam melaksanakan perintah, tapi pedoman orang-orang yang lulus uji, yang diterima amalnya adalah orang-orang yang lulus terhadap perintah dan dia juga pandai menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Inilah orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan. Tidak termasuk yang kategori orang-orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Tidak masuk kategori itu. Nah, harusnya untuk melihat orang yang berhasil itu sampai kepada dua ujian ini, harusnya orang yang sampai kepada ujian ini dia akan merasakan perubahan. Dampak dari dia berpuasa di bulan Ramadan itu. Misalnya, sebelum Ramadan ini ada orang yang masih campur aduk. Yang baik dikerjakan, yang haram masih dikerjakan. Setelah Ramadan itu hilang. Perubahannya luar biasa, berarti berhasil. Dia punya pengaruh yang baik. Contoh detailnya misalnya apa? Yang sebelum Ramadan ini, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dikerjain semua. Tapi kalau kondangan masih pakai baju yang ketat. Misalnya, kalau ditelepon yuk lah di mana lah di jalan, padahal masih ngobrol di rumah. Itu ndak lagi dikerjakan ba'da Ramadan. Berhasil berarti. Tapi kalau tetap dengan perilaku yang sama, gagal total. Gagal total berarti. Iya kan? Tidak membawa perubahan. Ayatnya saja berubah. Kenapa orang yang berpuasa malah tidak berubah? Dari beriman menjadi orang yang bertakwa. Kalau misalnya Ramadan yang membawa kebaikan kepada ketakwaan itu, yang sebelum Ramadan dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi dia tidak baik dengan tetangga. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi dia tidak baik dengan saudara. Dia sholat, dia puasa, tapi dia tidak baik dengan besannya. Setelah Ramadan dengan mudah dia memperbaiki itu semua, berarti berhasil Ramadannya. Tapi kalau dengan tetap perilaku yang sama, pastikan Ramadannya gagal. Mana ayatnya? Buka surat Al-Maidah, ayatnya 27. Ini ciri yang pertama. Ciri yang pertama, amal-amal orang yang diterima, surat 5 ayatnya 27. Masuk ke materi. Surat 5 ayatnya 27. Watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya, dan ceritakan Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua yaitu Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah hanya menerima. Hanya menerima amalnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dia sholat, dia bertakwa. Maksudnya dia sholat, dia jauhin dosa besar.
Kalau dia puasa, dia bertakwa. Maksudnya dia sholat, jauhin dosa besar. Kalau dia ngaji, dia sedekah, dia juga bertakwa. Maksudnya dia jauhin dosa-dosa besar. Dia haji, dia umroh, dia juga bertakwa. Maksudnya jauhin dosa-dosa besar. Inilah sholatnya orang, puasanya orang yang dirindukan sorga. Ibu-ibu rindu tidak dengan sorga? Saya tidak. Nanti ibu-ibu rindu dengan sorga. Sorga tidak rindu dengan ibu. Yang jadi nanti apa? Bertepuk sebelah tangan. Jangan rindu-rindukan sorga. Orang yang cerdas buat sorga yang rindu dengan kita. Ada dalilnya. Buat sorga itu yang rindu dengan kita. Jangan kita yang rindu sorga. Nah terus bagaimana supaya sorga itu rindu dengan kita? Kata wong Palembang, pendek bacuannya. Wah, apa itu? Cukup bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti dirindukan sorga Firdaus. Dirindukan oleh sorga Adan. Tapi kalau ibu-ibu rindu dengan sorga, sorga tidak rindu dengan kita, bertepuk sebelah tangan. Buat sorga yang rindu dengan kita. Bisa. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, orang-orang yang dirindukan oleh sorga itu banyak hadis yang menjelaskannya. Jadi jangan kita yang rindu. Buat sorga yang rindu dengan kita. Tapi kalau sudah sorga yang rindu dengan kita gimana? Kata sorga Adan, kapanlah ibu yang jilbab hitam itu meninggal ya? Karena yang sorga yang rindu sorga. Kata sorga, kapanlah nenek itu ya meninggal, kok tidak meninggal. Karena yang orang itu sudah dirindukan Iya. Enak kan kalau dari rinduin sorga. Jangan kita yang rindu, tidak usah rindu sorga. Tapi lakukan amalan-amalan yang kalau amalan itu sorga-sorga merindukan. Masya Allah. Nah jadi ini dalil pertama. Kalau kita pengen melihat hasil kita selama Ramadan. Ramadan yang kita bahas ini bukan Ramadan ini saja. Kita udah berapa kali ketemu Ramadan? Bahkan mungkin di antara kita ada yang udah 50 kali ketemu Ramadan. Bahkan mungkin ada yang sudah 60 kali ketemu Ramadan. Kalau hasilnya tetap seperti ini, perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, berarti bukan hanya Ramadan ini saja yang gagal. Berapa puluh kali ketemu Ramadan, semuanya gagal berarti. Tapi rindu dengan surga. Tapi kalau seandainya ada orang yang 60 kali ketemu Ramadan, selama 59 dia gagal, tapi pada saat di 60 kali ketemu Ramadan ternyata betul dia sampai beramal dengan cara takwa, perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, seluruh amal yang selama ini gagal menjadi diterima. Karena kata Nabi SAW, orang itu tergantung dengan amalan akhirnya. Tapi kalau hari ini ke-60 kita kali ketemu Ramadan masih mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, berarti yang gagal itu bukan hanya Ramadan ini saja, semua Ramadan yang sudah kita lalui semuanya gagal. Tapi cukup sekali saja berhasil. Ya, Ramadan di tahun ini berhasil, berarti yang selama ini gagal itu semua akan menjadi berhasil karena penentunya di akhir. Tapi kalau sudah di akhir ini masih gagal terus, akhirnya nanti bertepuk sebelah. Iya. Nah jadi amal yang diterima itu amal orang-orang yang bertakwa. Yang dia taat, yang kata Allah tadi, Allah akan menguji orang beriman itu dengan apa? Dengan perintah, dengan ya otomatis lah orang yang lulus uji itu adalah orang-orang yang memang lulus uji dalam dua hal ini, bukan satu. Makanya kalau cuma sekedar sholat, alhamdulillah udah dari dulu kita sholat. Kalau cuma puasa, alhamdulillah udah dari dulu kita puasa, kita sedekah, kita ngaji. Tapi
Tapi poinnya itu bukan hanya masalah perintah, tapi kata Allah juga masalah larangan. Amal yang sampai kepada bertakwa ini intisari dari Ramadan. Dan inilah amal yang diterima. Dan inilah amal yang akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah. Kalau ini diterima, ayat sampainya coba lihat. Amal yang bertakwa itulah amal yang sampai kepada Allah. Coba buka Quran surat Al-Hajj, surat 22. Tentang ayatnya 37. Surat 37. Maaf, surat ayatnya 37 ya, suratnya 22. Surat Ustaz. Macet. Iya. Iya. Udah bagus. Surat 22 ya Bun ya. Ayatnya oke, 37. Oke. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya, di antara ciri amal orang yang diterima tadi, orang beriman itu diuji dengan dua hal. Di antaranya, satu berupa perintah yang wajib khususnya. Yang kedua, berupa apa yang dilarang. Maka orang yang lulus dalam ujian ini adalah orang-orang yang melaksanakan perintah menjauhi larangan. Makanya Ramadan itu dari beriman jadi orang takwa. Jadi yang berhasil itu siapa? Yang dari beriman dia menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Orang yang tadi melaksanakan perintah menjauhi larangan. Makanya kata Habil kepada saudaranya, sesungguhnya Allah hanya menerima amalnya orang-orang yang bertakwa. Amal orang yang bertakwa itu diterima. Dan amalnya orang-orang yang bertakwa itu akan sampai. Solatnya diterima, solatnya sampai. Kalau dia berpuasa, puasanya diterima, puasanya sampai. Kalau dia bertakwa. Sedekahnya juga sama. Sedekahnya diterima, sedekahnya juga sampai. Tapi kalau tidak, maka tidak. Yang kecewa itu bukan hanya kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Termasuk orang tua kita pun akan kecewa dia. Kenapa? Mungkin selama kita hidup berapa puluh tahun ketemu Ramadan ternyata gagal. Termasuk doa kita buat orang tua itu tidak akan sampai. Tidak. Bagaimana mungkin doa kita akan sampai, doa kita saja tidak diterima. Termasuk sedekah-sedekah kita dengan orang tua tadi. Kalau kita bersedekah saja tidak diterima, sedangkan yang kita sedekahkan itu pahalanya, sedangkan amal kita saja tidak Nah, tapi kalau seandainya di 60 tahun kita ketemu Ramadan ini, pada saat di 59 kali ketemunya kita gagal, doa kita tidak sampai, amalan kita tidak sampai, pada saat di 60 tahun ini ternyata hidayah sampai. Kita beramal dengan cara beramal takwa. Yang tadi doa kita tidak sampai, dia akan sampai untuk orang tua kita. Yang sedekah kita tadi tidak diterima dan tidak sampai, itu akan begitu juga sampai. Masya Allah. Makanya sholat itu wajib, bertakwa itu lebih wajib lagi. Kalau haji itu wajib, maka bertakwa itu lebih wajib lagi. Kalau sholat 5 waktu itu wajib, maka
bertakwa itu lebih wajib lagi. Yang sampai itu amalan orang-orang yang seperti ini. Nah, makanya di sini Allah katakan daging hewan kurban, darahnya itu sekali-sekali tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu apa? Hanya ketakwaan kita saja, Masya Allah. Sedangkan takwa itu di mana? Nabi SAW mengatakan 3 kali, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Di zaman kita sekarang dibalik, bukan takwa itu di sini, tapi dibalik sakitnya tuh di sini. Jadi takwa itu ada di mana? Ada di dalam hati. Makanya yang Allah lihat pada diri kita apa? Hati. Allah tidak melihat yang lain kecuali hati. Makanya jangan lagi tertipu. Kalau udah ngaji jangan tertipu lagi. Masih di masyarakat kita ada yang bilang, wah itu mulutnya be yang jahat, hatinya baik. Enggak, kalau mulutnya udah jahat, lisannya udah jahat, pasti hatinya jahat. Karena kata Nabi SAW, kalau yang hati itu baik, maka seluruh akan menjadi baik. Lisannya baik, pendengarannya baik, temannya pasti semua akan ikut baik. Karena yang Allah lihat itu hati. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau hati kita mulai nakal, kalau hati udah mulai bandel, maka nasehatin hati kita. Jangan giliran anak mulai tidak baik, ingat pesan mama, dinasehatin. Suami kurang baik, istri kurang baik, sibuk pada nasehatin. Giliran hati yang kurang baik, CCDT. Harusnya juga ya dinasehatin dong. Terus bagaimana cara nasehatin hati? Kalau hati mulai nakal, contoh hati nakal itu seperti apa? Giliran sholat kelayapan. Ngajak ke mall, ngajak ke pasar, lagi sholat. Itu namanya hatinya nakal. Iya. Nah terus bagaimana cara menasehati hati? Maka nasehatin hati. Karena hati itu dilihat Allah, maka katakan, wahai hati, engkau dilihat Allah. Dia takut dengan Allah hati itu. Jadi kalau hatinya mulai nakal, diajak sholat dia ngajak ke mall, diajak sholat dia ngajak ke pantai, maka katakan di dalam hati, wahai hati engkau dilihat Allah. Karena Allah hanya melihat hati. Hati itu nakal. Tetangga mulai sukses, iri, dengki, nah itu nakal hati itu. Iya, walaupun tidak nampak, katakan hati itu tahu, karena yang dilihat Allah itu hati. Allah tidak lihat wajah kita, Allah tidak lihat kekayaan kita, Allah tidak lihat derajat kita di dunia. Yang dilihat itu cuma, sekarang pertanyaannya, hati itu tahu tidak kalau Allah melihatnya? Tahu. Makanya katakan, wahai hati, engkau dilihat Allah. Nah makanya yang sampai 2, yang diterima yang bertakwa, yang sampai yang bertakwa. Udah terjawab. Jadi kalau ini ayat tema kita hari ini, itu bukan untuk melihat amal orang, tapi untuk melihat amal kita. Kalau bahasa Palembangnya, ilmu ini untuk make dewek. Ya, tapi kalau untuk diajarkan boleh tidak? Boleh, tapi ingatkan, bukan untuk nilai amal orang. Ngajak kawan-kawan yuk, ayo kita evaluasi amal tetangga kita. Caknya dia ini sudah lebaran masih salaman lanang sama betino. Caknya ndak diterima. Mah jangan. Untuk apa? Untuk ngecek amal kita saja. Ilmu ini kalau bahasa Palembang untuk make dewek. Ya. Bukan ngumpul-ngumpul untuk ngelihat amalnya orang. Tapi kalau ada orang minta ajari yuk, cak mana untuk melihat amal kita diterima atau tidak, boleh silahkan ajarkan. Tapi ingat, bukan untuk ngecek-ngecek nilai-nilai amal orang lain. Ya, cukup diri sendiri saja. Nah, bahasa Palembangnya tadi, untuk pakai dewek. Nah, kan. Nah, jadi yang kedua, ini tadi yang pertama tadi, yang diterima yang bertakwa, yang sampai kepada Allah itu adalah amal yang bertakwa. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ibaratkan
yang melaksanakan perintah, ya, dia udah sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umroh. Nah, ini semua akan menjadi ahli sorga syaratnya satu. Kalau dia jauhin dosa besar. Jadi kalau maaf misalnya ada orang yang masih melakukan dosa besar, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Maaf, sholat yang seperti ini tidak menjadikan dia dirindukan sorga. Kalau dia ahli sedekah tapi masih melakukan dosa besar, maka sedekah seperti ini tidak menjadikan dia orang yang dirindukan sorga. Jadi kalau bahasa pernikahannya, syarat nikah itu apa? Satu, harus ada mempelai laki dan perempuan. Dua-duanya harus ada. Ya, banyak orang tuh Bun, mas kawin udah ada, wali udah ada, tapi calon perempuannya belum ada. Banyak kan? Nah jadi harus ada mempelai laki dan perempuan. Oke, udah siap, mas kawin udah siap, saksi sudah siap, wali sudah siap, yang udah bimbing untuk menikahnya sudah siap. Sekarang saya tanya, kalau sebelum diijab kabulkan apakah sudah sah? Nah sama, sholat sama kayak pasangan, puasa sama kayak mas kawin, semuanya udah lengkap. Tapi dia tidak menjauhi larangan, maka yang sholat ini tidak menjadikan dia orang yang dirindukan sorga. Syaratnya harus jauhin. Nah makanya jauhin dosa besar ini menjadi ijabnya seluruh amal kita, supaya amal ini menjadikan orang-orang, kalau dia sholat menjadi ahli sorga, kalau dia puasa menjadi ahli sorga. Tapi maaf kalau tidak, berapa banyak orang yang sholat, ahli sholat tapi tidak jadi ahli sorga. Fawailul lil. Makanya kata para imam-imam terdahulu, orang yang sholat 5 waktu bahkan yang sunnah, tapi tidak membuat dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, sholatnya bukan malah mendekatkan dirinya kepada Allah, justru sebaliknya, sholatnya malah menjauhkan dia kepada Allah. Nauzubillah. Ada orang yang sholat itu bukan malah dekat, tapi malah jauh. Siapa dia? Yang sholat tapi masih keji dan mungkar. Dia tertipu dengan sholatnya. Dia tertipu dengan puasanya. Makanya tadi, jangan sekali-sekali kita rindukan surga. Kalau ditanya, Nek, Mama, Papa, rindu tak dengan surga? Tidak, puji. Katanya anak cucu, kok tidak mah? Biarkan surga yang rindu dengan mama. Nah itu keren. Iya. Nanti kita rindu, surga tidak rindu dengan kita. Iya. Tapi kalau amalan-amalan yang kita lakukan membuat surga rindu, sekalipun hati mustahil orang beriman itu tidak rindu. Tapi jangan rindukan, tapi biarkan sorga yang rindu dengan kita. Ya cuma resikonya itu tadi, kalau sorga sudah rindu, kapanlah Pak Haji itu meninggal ya katanya. Kata sorga Adan, kata sorga Firdaus, iya kapanlah katanya tante itu ngapalah ada mati-mati. Karena yang rindu sorga. Nah, buat seperti itu. Nah jadi di surat Al-Hajj ini 2 poin ya. Yang pertama tadi amal yang diterima itu yang bertakwa, yang sampai itu juga iya. Makanya orang yang sholat saja tidak menjauhi larangan, maaf, sholatnya tidak sampai. Puasa orang yang masih maaf, gibah, berbohong, itu tidak sampai. Yang sampai itu hanya bertakwa. Nah tapi kalau seandainya dia sholat, dia puasa, dia zakat, semua yang wajib dikerjakan, belum yang sunnah, kemudian dia menjauhi dosa-dosa besar, Masya Allah. Ibarat orang yang mau nikah udah siap tadi, sudah diijab kabulkan, maka sah dia menjadi suami ini, maka sah dia menjadi orang-orang yang sholat dirindukan sorga, orang-orang yang sedekah dirindukan sorga, orang yang berpuasa dirindukan sorga. Coba buka Quran surat An-Nisa ayat 31. 4:31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum
mudkhalan karima. Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Sah, kata saksinya. Kalau sudah, ijab. Ini ijab kabulnya tuh jauhin larangan. Berapa banyak orang yang sholat jadi orang yang celaka? Berapa banyak orang yang ahli sedekah, kata Nabi, justru orang yang ini pertama kali Allah tarik wajahnya masuk ke dalam neraka, ahli sedekah. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menjauhi apa yang Allah larang. Berapa banyak, kata Nabi SAW, ada umatku yang dibangkitkan nanti dalam keadaan bangkrut. Bukan tak ada amal. Bukan. Penyebabnya apa? Dia melakukan dosa-dosa besar. Dia tidak jadikan itu sah sebagai ahli surganya. Kenapa? Larangan masih dikerjakan. Terutama dosa-dosa besar. Bukan berarti juga orang yang menjauhi dosa besar itu tidak berdosa. Tetap kita tidak bisa terlepas dari fitrahnya manusia. Di antara fitrah manusia itu apa? Di antaranya tidak pernah terlepas dari dosa. Kalaupun dia melakukan dosa, bukan dosa besar, itu dosa kecil. Kalaupun dia lakukan dosa kecil itu karena kehilapannya. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu tidak akan pernah lepas dari dosa. Artinya tetap ada dosa, tapi bukan dosa besar. Kalaupun dilakukan itu hanya dosa kecil. Kalaupun dilakukan itu karena hilaf. Artinya apa? Tidak ada unsur kesengajaan. Artinya kalau tidak ada unsur kesengajaan, dia tidak lakukan itu setiap hari. Kalau tiap hari, bukan lagi tidak sengaja itu, Bu. Makanya orang yang sengaja melakukan dosa kecil setiap hari, artinya ada kesengajaan, bukan lagi dosa kecil, walaupun kecil jadi dosa. Orang yang tidak sengaja tuh bukan berarti, orang-orang yang bertakwa itu bukan berarti lepas dari dosa. Dia tetap melakukan dosa, tapi dosa kecil. Dan itu pun dilakukan karena fitrah dia saja. Dan itu tidak ada unsur kesengajaan. Iya. Jadi kalau bakso Palembang berdosa tuh ya biasa-biasa baik, fitrahnya manu, tapi bukan dosa besar, dosa kecil. Nah ini tergambar. Dan jauhin dosa besar. Ini ibaratnya ijab kabulnya seorang suami istri, menjadi sahnya suami. Jadi kalau sholat, ngesahkan orang yang ahli sholat menjadi ahli surga itu siapa? Dia jauhin dosa besar. Yang berpuasa itu sahnya itu menjadi ahli surga pada saat dia menjauhi dosa-dosa dalil khususnya saja ada. Sahnya haji yang mabrur itu siapa? Yang jauhin dosa-dosa besar. Bahkan dari awal sebelum keberangkatan pun kata Allah, bawalah bekal, sebaik-baik bekal. Takwa supaya apa? Jadi mabrur. Semua. Nah ini untuk melihat, jadi jangan hanya sekedar sholat, puasa, perhatikan. Jadi kalau misalnya selama 60 tahun ini, Ramadan itu tidak membuat, tidak merubah kita kepada orang-orang yang taat terhadap perintah dan larangan. Berarti selama 60 tahun ini, semua gagal. Termasuklah amal-amal untuk almarhum pun ikut gagal. Termasuk doa pun kita tidak sampai, termasuklah doa-doa yang kita panjatkan untuk muslimin muslimat, khususnya orang tua, itu tidak akan pernah sampai. Tapi satu kali pertemuan Ramadan di akhir ini, kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, semua menjadi diterima. Termasuk doa yang tidak sampai jadi sampai. Termasuk sedekah-sedekah yang tadinya belum sampai dan tidak diterima, pada saat dia menjadi orang bertakwa, seluruh amalnya diterima. Makanya jauhin larangan itu ijab kabulnya. Sholat menjadi orang yang dirindukan surga. Ijab kabulnya. Puasa itu jauhin dosa-dosa besar. Barulah orang yang berpuasa dirindukan oleh surga. Bahkan pintunya dikhususkan namanya Ar-Rayyan. Masya Allah. Kalau enggak, bertepuk sebelah tangan. Ada yang rindu dengan sorga, ternyata sorga tidak rindu dengan dia. Tapi kita yang hadir ini, tidak usah rindu-rindu dengan sorga. Biarkan sorga yang rindu dengan kita. Masya. Tapi ingat Bu, kapanlah dirindukan sorga, itu diharapkan kematiannya.
Enggak apa-apa, yang penting ahli surga. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat sekarang contoh. Contoh dulu biar kita deal, jangan hanya apa? Mana ayat sedekah yang kalau tidak bertakwa tidak jadi ahli surga. Mana ayat kalau sedekah dia bertakwa, dia jauhin larangan itu dia jadi ahli surga. Kita buka satu persatu. Kalau Ramadan kan tidak usah dicontohkan. Sekarang kita lihat orang yang bersedekah tapi dia bertakwa. Benar, dia akan menjadi ahli surga. Bahkan Allah akan buat dia bukan hanya bahagia di akhirat, tapi di dunia pun Allah akan buat dia menjadi orang-orang yang bahagia. Asal dia kalau dia bersedekah menjadi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya yang jauhin larangan. Coba buka surat Al-Lail 92 ayatnya 5. dua ayat 5. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang artinya, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan yaitu kebahagiaan. Masya Allah. Apakah hanya menapahkan harta di jalan Allah? Enggak. Kata Allah harus ada apa? Takwa. Sama dalam Quran. Orang yang bersabar dan bertakwa. Kalau cuma bersabar saja. Ada orang tuh yang Masya Allah kesabarannya luar biasa. Tapi dia tidak bertakwa. Bersabar dengan keadaan masalah ekonomi. Iya kan? Tapi tidak sholat. Ada yang seperti itu. Dia bersabar dengan keadaan ekonomi yang miris, serba kekurangan. Tapi ini tidak sholat 5 waktu. Apakah sabar yang seperti ini yang kata Allah balasannya tanpa batas? Sabar yang seperti ini justru menjerumuskan dia ke neraka. Sabar dengan keadaannya, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Berapa banyak orang yang seperti itu? Puasa tapi tidak sholat. Berarti dia tidak bertakwa. Termasuklah orang yang bersedekah pun kata Allah, supaya betul-betul sedekah itu menjadi hijab dia dari api neraka, supaya sedekah itu betul-betul dia menjadikan orang yang dirindukan surga, ya harus bertakwa. Makanya di sini Allah katakan barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, entah itu berupa zakat, entah itu berupa infak, sedekah, wakaf dan yang lainnya, dan dia bertakwa, Allah janjikan. Dan dia akan dijanjikan surga. Dan ada lagi di dunianya, sebelum dia masuk surga di akhirat, kami akan mudahkan baginya untuk apa? Kebahagiaan-kebahagiaan. Masya Allah. Ini ciri-ciri ahli surga tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia di dunianya pun dia sudah bahagia. Jadi kalau ada seseorang yang di dunia ini merasa kayak di neraka mama nih. Nyingok gawe kamu main ini. Wah itu ahli neraka itu bakal. Orang yang ahli surga itu di dunia kata Allah akan Allah mudahkan baginya bahagia. Bahagia juga bukan barometernya duitnya banyak. Tanggonya saking tingginya pakai lift, bukan itu. Itu enggak jadi benar-benar hati orang yang ahli surga itu di dunia akan buat Allah buat bahagia. Makanya kuncinya itu cuma di takwa. Makanya takwa itu mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Maka harus sedekah bertakwa. Semua sholat bertakwa, sabar bertakwa, haji bertakwa. Bahkan Ramadan pun harus iya. Cuma puasa saja kan enak. Kalau cuma sekedar puasa kan alhamdulillah tiap tahun kita udah puasa. Tapi tidak jaminan hanya puasa saja harus takwa. Nah sekarang kita balik. Kita lihat orang yang ini kan yang bertakwa nih. Kalau dia bersedekah bertakwa jaminannya luar biasa. Tapi kalau yang bersedekah yang tidak bertakwa gimana? Coba lihat surat At-Taubah 9. Ayatnya 53, 54. Ini sebaliknya.
Quran surah ke-9 ayatnya 53. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Yang artinya, katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik, dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Yang sholat tapi dia tidak bertakwa, kata Allah, fawailul lil musallin, termasuk orang-orang yang tertipu dengan sholat. Sedekah tapi dia tidak bertakwa. Bahkan di surat Al-Baqarah berkaitan dengan sedekah orang-orang yang seperti ini Allah buat perumpamaan seperti batu licin. Di atasnya ada debu. Kemudian air hujan turun membawa debu itu. Debu itu sedekahnya. Maka tinggallah yang ada batu licin itu lagi. Mereka tidak mendapatkan dari apa yang telah mereka kerjakan. Bukan satu ayat. Berulang-ulang ayat yang dibuat oleh Allah perumpamaan. Ini kalau ada orang yang ahli sedekah tapi dia tidak bertakwa. Jadi kuncinya itu ya di mana? Di takwanya. Maksudnya yang menjauhi dosa besarnya. Maka pada saat ada orang yang sholat, puasa, zakat, haji, kemudian dia menjauhi dosa-dosa besar, maka ibaratnya orang yang nikah tadi sudah diijab kabulkan, sah. Dia menjadi suami. Jadi kalau amalan, sah. Kalau dia ahli sedekah, ahli sorga. Kalau dia puasa, ahli sorga. Kalau dia ahli sholat, sorga Firdaus. Asal dia jauhin larangan. Bahkan kalau di ayat berkaitan dengan sorga Firdaus itu sendiri disebut beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Siapa yang sholatnya khusyuk dan menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak mereka akan menjadi pewaris sorga Firdaus. Jauhin larangan. Nah di ayat ke-53 ini Allah memberikan gambaran tentang orang-orang yang sebaliknya berkaitan dengan surat Al-Lail. Semua amal. Nah jadi sudah bisa kita ambil kesimpulan untuk melihat amal kita selama ini. Tapi ingat ya, bukan berarti terus semuanya Anda ada harapan gagal semua, itu tidak. Di usia keberapa nanti, di tahun keberapa nanti, di Ramadan keberapa nanti, yang sehingga kita benar-benar dibuat oleh Allah menjadi orang-orang yang taat terhadap perintah dan larangan, maka itu semua menjadi ijab kabul. Seluruh amal kita yang selama ini belum diterima menjadi berarti tidak total. Kapan kita sampai kepada kata takwa itu? Kapan kita betul-betul taat kepada Allah itu terhadap perintah dan larangan? Itu kapan? Ini dinanti-nanti oleh Allah dalam Al-Quran surat 97. Belumkah tiba, kata Allah, waktunya bagi orang-orang beriman itu untuk khusyuk di dalam sholat dan taat dengan apa yang Allah turunkan? Kapan, kata Allah? Karena orangnya maaf, yang sholat masih jahat dengan ipar. Ada yang udah sholat, puasa, bahkan Senin Kemis dengan mertua tak teguran. Kata Allah, kapan orang beriman ini taat galau? Ditunggu itu di surat 97. Nah kalau itu tiba waktunya, makanya kata sebagian sahabat pada saat mendengar ayat itu, ini sudah tiba waktunya, dijawab.
Kapan kata Allah tiba? Ini waktunya sudah tiba. Untuk segala amal itu bisa diterima. Sahkan amal kita, jangan digantung. Iya. Jauhin larangan dosa besar. Itu cara ngesahkan. Jangan lagi ngerumpi. Kalau kondangan ndak lagi nyanyi, nyumbang lagu ndak usah. Kalau kondangan ndak usah lagi joget-joget. Ibu-ibu kalau lah umur 40 ke atas tuh duduk manis, lagi ndak lemah jingoknya, tambah joget pula. Iya. Kalau lah nenek-nenek tuh bun, duduk manis lagi wong ndak jingok. Lah duduk manis. Apa tambah joget bergerak deh. Iya, maksudnya apa? Tidak pantas lagi. Iya kan? Kalau anak-anak kecil mungkin masih lucu lah. Kalau anak kecil saja di Islam dilarang. Kalau anak kecil masih lucu mungkin goyang sini goyang. Nah inilah nenek-nenek. Misalnya kalau di sini kan enggak. Iya, ini ngesahkan ini bun. Bunda pengen sah enggak sholatnya itu? Sah sebagai ahli sorga, puasa yang sah menjadi ahli sorga, harus seperti itu. Kalau enggak bakal sah-sah. Kenapa? Hanya lulus terhadap apa yang tapi enggak lulus terhadap apa yang kalaupun nilainya itu enggak bagus, maaf bun ya. Orang yang beriman, kalau dia enggak lulus terhadap apa yang Allah larang, perkara bohong, apa kata Nabi? Munafik walaupun sholat 5 waktu, munafik walaupun dia berhaji, munafik walaupun dia berpuasa. Iman-iman orang-orang yang rusak. Orang yang berada imannya yang di bawah. Makanya iman tuh naik, turun. Kapan turunnya? Pada saat dia sholat, puasa, tapi melakukan apa yang turun imannya. Itulah iman yang turun. Iman yang naik itu seperti apa? Dia sholat, jauhin larangan. Dia sholat, jauhin larangan. Ini iman orang-orang yang naik. Ciri orang yang turun bukan berarti dia tidak sholat. Ciri dia turun bukan arti dia tidak puasa. Ciri orang beriman turun, dia melakukan dosa-dosa dan juga dia melakukan apa yang diperintahkan. Turun iman. Jadi kalau misalnya itu terjadi dengan kita, iman kita ini tiap tahun turun. Yang jalan di tempat saja kata Nabi orang rugi, jalan tempat. Pekan ini sama dengan pekan kemarin, bulan ini sama dengan kemarin, tahun kemarin sama dengan kemarin. Ini orang-orang yang rugi, tidak turun, apalagi sampai turun, celaka. Jadi kalau sama rugi, kalau turun celaka. Jadi nampak orang beriman yang seperti ini, maaf, di dalam pandangan Islam orang-orang yang rugi. Jadi kemana orang jadi sholat? Bukan orang sholat yang beruntung. Kalau dia puasa bukan menjadi orang yang beruntung, tapi orang yang rugi. Dan lebih buruknya lagi, selain amalnya tidak sah, berkemungkinan besar dosa itu bisa memakan kebaikan-kebaikannya. Bahasa kasarnya, kemungkinan dosa itu bisa menghabiskan seluruh amalnya. Nauzubillah zalik kalau semua itu terjadi. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena ada amal-amalannya yang itu habis. Nah, di antara contoh ayatnya, ya, berkemungkinan kan ada orang itu, karena memang ini termasuk di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang ahli amalan neraka, ya kan? Ahli amalan neraka, tapi ternyata di akhir kehidupannya dia jadi ahli surga. Contohnya tadi, selama 59 tahun, 59 kali ketemu Ramadan, tidak merubah dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah dikerjakan, tapi semua dosa pun masih dikerjakan. Di usia ke-60-nya Ramadan bertemu, Allah berikan dia hidayah. Ternyata berubah. Ini menjadi penutup amal terbaik dia. Dia ahli surga. Tapi sebaliknya, ada orang yang nyata-nyatanya dia baik, tapi di akhir kehidupannya dia bukan orang-orang yang baik. Tidak diberi kesempatan. Dan ini akan menjadi penghapus seluruh kebaikannya. Maka kata Nabi, ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan bangkrut. Amalnya banyak tapi habis. Kenapa? Karena di usia penutup akhirnya tidak sampai kepada ketakwaan. Menjadi orang-orang yang gagal. Padahal dia punya kebaikan. Dia sholat, dia puasa. Tapi dia jadi orang-orang yang rugi. Nah, di antara ayatnya, coba kita buka Quran surat Al-Kahfi 18. Ayat 103 sampai 106. Al-Kahfi 103 106.
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Makanya bertakwa itu lebih wajib daripada yang wajib. Lebih wajib kalau sholat wajib, bertakwa lebih wajib lagi. Haji wajib, betul, tapi lebih wajib lagi. Kalau Ramadan itu wajib, maka bertakwa lebih wajib lagi daripada Ramadan. Karena beresiko semuanya bisa rusak. Nah, inilah orang-orang yang termasuk yang kalau dia beramal tapi tidak sampai kepada ketakwaan. Dia hanya beramal, sibuk dengan amal-amalan sholatnya saja, sibuk dengan amalan-amalan puasa. Kalau cuma sekedar sholat, itu bagusnya luar biasa. Tapi kan sholat untuk diri sendiri. Kita kalau jadi orang yang ahli zikir, maka zikir itu untuk siapa? Diri sendiri. Kalau puasa, untuk diri sendiri. Tapi pada saat kita nahi mungkar, untuk siapa? Pada saat kita menjadi orang-orang yang baik, selama ini tidak baik dengan tetangga, kita berusaha menjadi orang baik setelah ba'da Ramadan ini, yang merasakan siapa? Tetangga. Iya, tetangga. Dampak kebaikan kita tadi. Jadi setiap nahi mungkar yang kita taati, maka banyak orang lain yang akan merasakan perubahan kita. Tapi kalau cuma sholat saja, yang tenang, yang damai, ya kita sendiri. Haji sama. Kenikmatan, perjuangan yang kita rasakan sih. Tapi pada saat yang nahi mungkarnya kita taati, sebanyak mungkin orang akan merasakan perubahannya. Makanya itu menjadi syarat. Saat kita berhenti ngomongin orang. Orang yang bersyukur siapa? Orang yang pertama kali bersyukur, orang-orang yang biasa kita omongin. Alhamdulillah setelah Ramadan. Iya. Kalau kita berhenti bohongin orang, yang pertama kali bersyukur siapa? Tentu orang-orang yang suka menjadi korban kita. Suami, teman pengajian, kata suami, alhamdulillah ba'da Ramadan ini. Kita sholat dia enggak alhamdulillah, karena udah itu kita lakukan. Iya kan? Pada saat kita berhenti ingkar janji, siapa yang bersyukur? Lagi-lagi manusia yang suka menjadi korban ingkar janji kita. Jadi pada saat kita nahi mungkar, dampaknya itu banyak sekali orang yang merasakannya. Tapi kalau kita jadi orang yang zikir dari pagi sampai sore, ada tetangga yang merasakannya? Enggak. Enggak katik, ujung belum katik.
Tapi kapan pada saat kita sudah amal ma'ruf nahi mungkar, maka sempurnalah ibadah orang-orang beriman itu. Karena nahi mungkar yang merasakannya bukan lagi kita, bukan hanya kepada Allah, tapi manusia, bahkan maaf termasuk hewan pun akan merasakan kebaikan-kebaikan kasih sayang yang kita miliki. Kenapa? Kita mulai nahi mungkar. Maka hebatnya orang-orang kalau sudah sampai ibadahnya. Nah ini yang harus kita targetkan ke depan. Kita udah hebat masalah sholat, kita hebat udah masalah sedekah. Tapi kita belum hebat masalah nahi mungkar. Berapa banyak orang yang akan bersyukur, ya, berterima kasih kepada Allah saat kita sudah mulai aktif dalam berkaitan dengan nahi mungkar. Orang hebat itu. Ya walaupun orang-orang yang sholat itu hebat, tapi jangan lupa kalau dia hanya hebat dalam sholat, maka dia akan menjadi orang-orang yang tertipu di dalam beramal. Ini ayatnya. Di ayat 103 Allah katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi? Ini orang tertipu. Orang-orang yang tertipu itu, orang yang rugi itu siapa? Orang yang sia-sia perbuatan kehidupan di dunia. Tapi dia merasa berbuat baik sebaik-baik. Tapi di sisi lain kata Allah, mereka juga orang-orang yang suka mengingkari ayat-ayat Allah. Dan apa kata Allah? Kami tidak timbang amal. Yang kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis sholatnya, puasanya habis, sedekahnya habis. Kenapa? Karena dosa. Jadi kalau di akhir kehidupan kita tidak menyampaikan kita beramal dengan amalan dengan takwa, menjauhi larangan atau yang nahi mungkar tadi, maka siap-siap amal soleh itu habis. Habis dari mana? Kejahatan-kejahatan itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Layaknya api, bara memakan. Iya. Banyak dosa-dosa yang seperti itu. Apalagi terutama khususnya dosa-dosa dengan manusia. Iya. Tapi pada saat kita berapa nahi mungkar, orang yang merasa tertipu, dia merasa bahagia dengan perubahan kita. Orang yang menjadi korban tipu daya kita, dia bersyukur. Kenapa? Karena perubahan. Nah tapi kalau tidak, makanya berapa banyak orang yang sholat tapi dibenci. Bukan hanya Allah, tapi manusia membenci. Dia sholat tapi dibenci. Kenapa? Karena perilaku tidak menunjukkan seperti orang-orang yang sholat. Makanya harusnya Ramadan, makanya Syawal itu peningkatan, bukan penurunan. Di bulan Ramadan itu kita sadari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita tuh di bulan Ramadan itu jujur serba kekurangan. Kalau di bulan Ramadan itu. Serba kekurangan. Banyak yang kurangnya kita. Kurang apa? Kurang makan. Kurang minum. Apalagi Bu? Kurang tidur. Ibu-ibu kurang tidur. Kurang apa lagi? Kurang istirahat. Kalau anak dekat lebaran ada lagi yang kurang THR. Bener Bu? Tapi sekarang kalau masalah itu serba kekurangan, sekarang coba cek masalah ibadahnya. Kurang? Enggak. Bahkan nilainya baik, bagus, bahkan ada terbaik nilainya A, B, C. Waduh nilainya bagus-bagus nih. Harusnya nilai yang bagus ini tadi pada saat di bulan Syawal harus lebih meningkat. Karena Syawal itu artinya peningkatan. Tapi kenyataannya salah yang ditingkatkan. Di bulan Ramadan serba kekurangan, istirahat, makan, minum. Bulan Syawal terbalik. Yang banyak makannya, yang banyak minumnya, yang banyak tidurnya, yang banyak istirahatnya. Ibadahnya turun. 1 bulan Ramadan penuh, jurus sholat malamnya berapa? 83. Di Syawal berapa? 21. Yang naik apa? Berat badan. Benar lagi tak Bu? Nah benar juga. Tidak apa-apa ya Bu ya. Yang penting istiqomah. Gayanya beda tidak apa-apa. Tapi istiqomah. 83 jadi turun 21. Tidak masalah. Ya jadi ini diantara gambaran. Jadi untuk melihat. Tapi ingat Bu Yoy, ilmu ini bukan untuk ngecek orang.
Tapi di bakso Palembangnya untuk ngecek jangan duduk dulu yuk, kita balik dulu kaget makan bakso sambil kita ngecek-ngecek amal kawan-kawan kita. Janganlah. Tapi kalau misalnya ada orang nanya, yuk cak manong ngeceknya amal tuh diterima atau tidak, oke, ajarkan. Tapi bukan untuk ngecek-ngecek orang. Tetangga aku tuh yuk ternyata lebaran ini masih baik, dia salaman dengan laki orang, bini orang, berarti tidak diterima. Jangan. Itu urusan dia, ya kan. Tapi paling tidak untuk kita sendiri, untuk pakai sendirilah. Ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini untuk mengevaluasi hasil kita, bukan satu Ramadan ini yang udah 50 kali ketemu Ramadan, yang 70 kali ketemu Ramadan, yang udah 45 kali ketemu Ramadan, hasilnya ada di hari ini. Ya, kalau belum bersegeralah. Kalau sudah, pertahankan, bila perlu tingkatkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.